Halo semuanya, halo Pak Lasi dan halo Pak Fadli serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Grace Hana dari offering B23 mata kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI. Di sini saya sudah memiliki ilustrasi terkait pentingnya motivasi untuk mencapai sebuah prestasi. Teman-teman, di sini saya memiliki ilustrasi, yakni ada dua orang, ini orang A, ini orang B. Di sini saya memiliki topik, yakni pentingnya bersyukur dan pentingnya memiliki motivasi dalam diri sendiri. Orang A ini, dia bersyukur dengan apa yang dia miliki, semua pencapaian yang dia miliki, dan dia memiliki motivasi serta berpositif thinking tentang masa depannya dan apa yang akan dia perbuat ke depannya nanti, sehingga terbitlah senyum yang cerah. Sebaliknya, orang B di sini adalah dia kurang bersyukur dan dia tidak mengapresiasi apa yang sedang dia miliki dan apa yang dia peroleh. Sebaliknya, dia mementingkan standar orang lain yang dia terapkan ke dalam dirinya sendiri, mengakibatkan tidak adanya motivasi dan kurangnya kepercayaan diri. Maka dari itu, dia cemberut. Lalu di sini adalah high class response, change your response, change your class. Teman-teman, di sini adalah salah satu wujud mindset. Ketika teman-teman atau ketika kita berpikiran terhadap hal yang baik, kita berpikir positif, maka yang datang ke kita pun akan berenergi yang sama, ya, ini positif. Itu class di sini adalah sebuah tindakan atau sebuah langkah dan di mana posisi kita berada. Semakin kita berpikir positif, maka kita berada di energi, di lingkungan, dan kita berpijak di hal yang positif pula. Sebaliknya, ketika kita berpikiran negatif, mindset kita negatif, kita kebanyakan overthinking dan kita trust issue terhadap suatu hal atau banyak hal, mengakibatkan di mana letak kita, di mana kita berada dan di mana kita berpijak, itu pun akan mendatangkan energi yang negatif. Lalu di sini ada apa yang terpikirkan? Di sini ada psychology trees atau pohon psikologi, di mana di sini ada positif energi dan di sini ada negatif energi. Teman-teman, jika kita memiliki mindset seperti ini, positif energi, semua yang datang kepada kita niscaya akan yang baik-baik pula. Kita harus merubah mindset kita, teman-teman. Sebaliknya, jika kita memikirkan hal yang buruk-buruk terus, contohnya di sini ada complaint, selfish, sadness dan lain sebagainya, maka itu semua pun akan terjadi, bisa saja terjadi kepada kita kalau kita tidak segera merubah mindset atau motivasi tersebut. Di sini sama saja, teman-teman, hanya saja ini memakai bahasa Indonesia yang lebih jelas. Lalu di sini ada ilustrasi selanjutnya. Apa yang Anda pikirkan? Failures as obstacles, failures as lessons. Teman-teman, di sini ada orang yang melakukan sebuah hal dan itu gagal, yang menjadikan obstacle ini adalah sebuah rintangan yang berat bagi diri dia sendiri. Dia memikirkan kegagalan yang begitu berarti bagi dirinya sehingga dia tidak melihat ke depannya seperti apa. Dia tidak memiliki motivasi yang kuat, dia tidak memiliki tekad dan keinginan yang kuat, sehingga kegagalan itu tampak seperti tinggi sekali baginya dan untuk mencapai ke sini rasanya susah sekali karena tidak ada jalan. Sebaliknya, teman-teman, di sini ada failures as lessons. Lessons di sini adalah sebuah pembelajaran atau sebuah tindakan atau sebuah jembatan sebagai batu loncatan. Teman-teman, di sini dia pintar. Kegagalan tersebut dia jadikan sebagai bahan pembelajaran, dia jadikan sebagai batu loncatan, dia jadikan hal yang baik sehingga dia bisa mencapai tujuannya. Diamond di sini adalah sebuah tujuan, sebuah hal yang ingin dia achieve atau peroleh. Dari kegagalan tersebut, dia jadikan batu loncatan, dia dijadikan sebuah tujuan sehingga dia bisa memperoleh hal tersebut. Di sini ada ilustrasi selanjutnya. Apa yang terpikirkan? Ini orang A dan ini orang B. Saya bikin seperti itu, teman-teman. Di sini orang A, dia selalu merasakan kesedihan akan kegagalannya. Dia hanya stuck di satu tempat saja. Dia merasakan tidak ada lagi harapan, dia sangat hopeless dan dia tidak memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya, sehingga dia hanya berdiam diri saja. Kebalikannya yang di sini, dia gagal, dia sama mengalami kegagalan dan turun.
di sebuah lahan ini, tetapi dia bangkit, dia memiliki motivasi yang kuat, dia memiliki tujuan, dia memiliki tindakan, dan dia akhirnya memiliki pikiran bahwasannya aku tidak mau gagal, dan dia membuat sebuah tangga untuk mencapai keberhasilan yang di sini. Ini adalah bukit di sini atau rumput di sini sebagai sebuah tujuan atau keberhasilan. Dari sini kegagalan tersebut dia berpikir caranya, dia menggali tanahnya dan dia membuat tangga. Tangga di sini adalah sebuah tindakan dan perlakuan yang dia harus lakukan untuk mencapai sebuah keberhasilan tersebut. Selanjutnya di sini ada ilustrasi critic, talker, and doer. Kebanyakan orang hanya mengkritik, hanya berbicara, tong kosong nyaring bunyinya. Mereka hanya berbicara dan berbicara tanpa melakukan. Teman-teman, kita di sini dalam diri kita tanamkan banyak bertindak, kurangi berbicara. Karena dari situ kelas kita, status kita akan dilihat bahwasannya kita adalah orang yang bijak. Adalah ketika kita bisa bertindak lebih banyak dan mengurangi serta meminimalisir talker dan kritik, berbicara banyak dan kritik berlebihan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada the iceberg illusion. Ini ada dua gambar seperti ini, teman-teman, biar lebih jelas. Kebanyakan orang hanya melihat bagaimana kita sukses, hanya melihat bagaimana kita bisa melihat semuanya, bagaimana kita bisa memperoleh semuanya dengan baik. Tanpa sadar, orang pun melihat kita harus melakukan banyak hal. Contohnya, kita harus mengambil resiko yang lebih. Disiplin, kita harus meningkatkan hal tersebut. Kita melakukan pengorbanan, kekecewaan, kadang realita tak seindah kenyataan. Kita harus melakukan action atau tindakan yang lebih 2 kali lipat bahkan dibanding orang lain. Kita harus memiliki atau memupuk kebiasaan yang baik, perubahan, pengorbanan, kerja keras, dan keberanian yang tangguh untuk menghadapi atau mendapatkan kesuksesan ini, teman-teman. Nah, itu adalah semua hal yang harus kita lakukan. Tidak gampang atau tidak mudah memang, tapi demi mencapai sukses itu kita harus melakukannya, teman-teman. Ini masih sama ilustrasinya. Ini lebih detail lagi ya, teman-teman. Risk, discipline, let's night, sacrifice, disappointment, courage, hard work, persistence, change, doubts, failures, and good habits. Di sini ada sebuah pendapat, yakni sebuah riset di Harvard University menemukan bahwa keberhasilan kerja 85% ditentukan oleh mental dan hanya 15% ditentukan oleh kepandaian dan pengetahuan. Cermati dan pelajari mental Anda. Teman-teman pernah mendengar kata jangan memiliki mental tempe? Ya, tempe itu letoy atau agak lembek. Jadi mental di sini adalah bagaimana kita memandang sebuah kegagalan tersebut menjadi bahan kuat, menjadi sebuah pembelajaran yang baik buat diri kita sendiri. Terkadang kita ragu untuk memulai hal karena kita takut akan kegagalan, takut dicemooh, takut tidak baik, takut menghasilkan yang kurang, atau takut mengecewakan orang lain, takut mengecewakan diri sendiri, takut mengecewakan orang tua dan lain sebagainya. Teman-teman, mental itu termasuk ke dalam mental. Jadi ketika kita sudah melakukan, ketika kita sudah menetapkan dan kita sudah yakin, kuatkan mental tersebut. Karena apa? Mental akan sejalan dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita punya. Selanjutnya, di sini ada pengertian motivasi. Ya, motivasi di sini adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapaiannya sebuah tujuan. Ini adalah menurut Sunyoto 2006. What is the motivation? Motivation is the inner drive for success. Motivasi adalah sebuah perjalanan menuju sukses, sebuah hal yang penting untuk menuju kesuksesan. Motivation is much easier to sustain if you have clear dreams and goals. Motivasi itu mudah dicapai ketika kita memiliki mimpi yang sudah
rencanakan dengan baik, dan sebuah tujuan yang diplankan dengan baik pula. Di sini adalah peran motivasi dalam meraih sukses, yakni jika kita memiliki kemampuan ini adalah sama dengan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan dikolaborasikan menjadi sebuah kemampuan. Nah, dan visi plus komitmen ini semua harus terdapat dalam diri kita sendiri. Kita memiliki visi ke depan seperti apa, dan kita menguatkan komitmen kita, maka dari itu kita pun memiliki motivasi yang tertanam dalam diri kita. Selanjutnya, kemampuan dikolaborasikan atau dikali dengan motivasi ini menimbulkan atau ini terdapat roh kesuksesan di dalam diri kita yang menjadikan kita sukses dan kita berprestasi. Motivasi merupakan energy in action and energy in use. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga pembelajaran kali ini dan semua penjelasan yang saya jabarkan bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya.